Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini materi ceramah kita adalah mu'aqabah wa mujahadah. Apa tu mu'aqabah? Mu'aqabah itu artinya kita menghukum diri kita setelah kita telanjur berbuat salah. Di kita ini kan manusia biasa. Khilaf, lupa, salah itu tempatnya pada diri kita. Maka itu sebenarnya kita disebut namanya insan, manusia. Manusia itu artinya nasia. Nasia artinya lupa, pelupa. Piaku pelupanya, iluk pelupa tu iluk. Bahaya kalau kita tak dembu lupa-lupa. Misalnya bahu tegen kita ngimak orang kecelakaan. Kalau nyendak lupa-lupa, tak terkelap atau tidur. Kalau misalnya selak waktu lagi bujang ada kita melamar gadis ditolak kita sampai ni ndak lupa-lupa. Itu bahaya ke tu. Ndak usuk sembiang ke. Dia nampak lupa tu elok nampaknya. Tapi lah pelupanya tu nyendak ugo. Itulah dogo tali putus tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita khilaf, kita salah, kita lupa tu wajar. Tetapi untuk kita mempertahankan iman kita pada Allah, untuk kita mempertahankan ketakwaan kita pada Allah, diajarkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, apabila kita lah terlanjur berbuat yang tidak baik, maka segeralah ikuti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita berbuat yang tidak baik, kita jadikan itu sebagai iqab. Iqab itu artinya hukuman. Orang yang menghukum diri namanya mu'aqabah. Orang yang menghukum dirinya. Pianya menghukum diri, lebih baik menghukum dirinya di dunia daripada di akhirat yang dihukum oleh Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Bertakwalah engkau pada Allah di mana saja engkau berada. Nak dalam balai, nak rumah, le ladang, le masjid, di mana baik kita bertakwa kepada Allah. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dikitulah telanjur berbuat buruk, cepat-cepat berbuat baik. Tamhuha. Di perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan buruk yang sudah telanjur kita gawe tadi. Jadi kalau Umar bin Khattab dulu ya. Umar bin Khattab karena terlambat sembahyang asar berjamaah,
itu kebunnya diinfaknya. Nah, kebun diinfak. Pion yang infak kebun, di kebun ini lah menanyo lalai. Kebun menanyo lalai, kebun diinfak sebagai hukuman baginya. Ah, kayu misal apa ngamna kayu lalai. Aku ngamna aku lalai. Kedai misal. Kedai infak. Ya dah infak lah lo. Apa misal? Piyo aku lalai semeluhu. Ini karena banyaknya kepala desa tibo. Ngahu camat. Apa misal diinfak? Gaji ulan ini diinfak insyaAllah. Tidak camat infak. Apa pun diinfak. Pokok apabila kita lah terlanjur berbuat ngaidak baik gara-gara kelalaian, gara apa, cepat berbuat baik. Maka kebaikan itu menghapus keburukan yang sudah kita lakukan. Itu sebagai iqab bagi diri kita. Sebagai hukuman bagi diri kita supaya nanti di akhirat kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tapi tentu ikopnya, hukumannya sesuai pula dengan kesalahannya. Kesalahan gedang, hukumannya kecil, nyendak connect, nyendak nyambung. Dia aku gedangnya dosa. Apa dosa? Yo mohang dulu 2 pihing ku ambil. Dia mana hukuman? Serkah ke masjid 10.000. Itu tidak nyambung. Nah. Kalau mohang lah diambil, pulang kau mohang. Hendaknya sedekah lah masjid 10.000. Pulang kau mau, sudah mulang mau baru istighfar. Minta maaf. Infaklah. Jadi sesuai. Tapi menyangkut misalnya sembahyang terlambat. Ada pula tu, kalau bahun, esok nak hari raya. Ini entah lagi ni, itu ini lah kita. Pilih. Kalau mudik lagi. Esok nak hari raya. Petang ini, malam ini tu banyak kenuhi tu. Atau sudah sembilan raya banyak kenuhi. Apa jadi kata ajat semangkalan ni? Ni nasi lah terkapak ni. Tolong pada boya-boya, tolong baca ke doa. Entah ada pasalnya ada sempurna, tak ada buku petang ahi, buku tinggi ahi. Itu ya ndak di doa dah. Ya buku tinggi ahi, artinya ada sempurna pasal. Wah pasal mulai terbit fajar sampai tiba maghrib. Ni kalau ada ngewak terbuku, buku lah tinggi ahi. Tu salah awak. Ya buku tinggi ahi. Mak dapuh ni. Mana apa tu? Dosa. Betul sama hal tak ada pasal sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti melatih diri kita untuk berbuat demikian. Mengikop diri. Menghukum diri. Supaya seimbang keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Itu pertama tu. Lalu yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau gawe itu jihad. Yang ini disebut dengan mujahid. Mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni ada 2 macam. Apalagi kondisi kita ini bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, mujahadatul amal. Apa artinya? Bersungguh-sungguh dalam amal, dalam perbuatan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menganggap amal itu kecil kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apa sebab? Bisa jadi amal kecil dibalas oleh Allah karena kesungguhannya. Bisa jadi amal tu gedang tidak dibalas karena ketidaksungguhan. Ingat kita cerita tentang
Maaf lah kita ngata WTS, wanita tunasusila. Dalam bahasa kasar kita tuh pelacur. Di zaman Bani Israel, seorang pelacur bisanya masuk surga gara-gara apa? Lalu kita lihat pelacur itu kedangnya dosa itu. Dosanya lah bertimbun-timbun dosa seorang pelacur. Ternyata seorang pelacur ini bisanya masuk surga gara-gara nyo dengan mujahadahnya, dengan kesungguhan hatinya, magih seekor anjing minum dari sepatu botnya, sepatu. Jadi diambil air untuk minum anjing. Nyo lebih mengutamakan magi anjing minum dibanding minum nyo sendiri. Karena anjing itu hampir mati tidak dia minum. Secara hakikat menyelamatkan anjing ini tetap Allah secara hakikat. Tetapi secara syariat pada zahir wanita inilah menyelamatkan anjing itu dari kematian. Ternyata wanita ini nolong anjing itu karena Allah. Dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Ternyata itulah yang antarkannya ke surga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Itu sejum kata. Jangan pernah kita ngimak amalan itu kecil. Itu kecil. Kecil itu menurut kita. Misalnya gini. Ya. Mungkin malam ini ada yang berinfak 10.000. Tapi mungkin ada yang berinfak 100.000. Kalau kita pikir-pikir, mana banyak 10.000 dengan 100.000? Tentu banyak yang 100.000 kan? Banyak yang 100.000 tuh. Oh, berarti kita ngimak orang berinfak 100.000 lebih banyak daripada berinfak 10.000. Tapi bisa jadi yang 10.000 itu lebih besar pahalanya dibanding 100.000. Apa sebab? Satu, 100.000 mungkin ria, tidak ikhlas. Tapi yang 10.000 ikhlas. Yang kedua, bisa jadi yang berimpak 100.000, nyo nahu kipeng sebenarnya 10 juta. Hah? Kipeng 10 juta, berimpak 100.000. 100.000 itu berapa persen dari 10 juta? Berapa persen tuh ya? 0,1%. Kipeng 10 juta, berimpak 100.000. Kurang dari 1% dari kipeng ngenyotuen. Tapi ternyata yang berimpak 10.000, kipengnya 100.000. Yang berimpak 10.000, kipengnya 100.000. Berarti nyalah mengeluarkan berapa dari kipengnya tuen? 10%. Nyo sanggup mengeluarkan hartanya 10%. 10.000 dari kipeng 100.000. Ada orang hanya sanggup mengeluarkan 100.000 dari kipengnya yang 10 juta. Jadi kita lihat sebentar lalu, ini dikit infaknya 10.000 nih. Tapi setelah kita tengok ke dalam, ternyata banyak. Karena nyo nahu kipeng cuma 100.000. Maka semakin sulit baginya untuk berinfak. Karena tidak banyaknya punya, itu lebih tinggi nilainya dibanding orang yang terlalu banyak punya tapi infaknya sedikit. Dia mujahadahnya di situ, mujahadahnya, kesungguhannya untuk melawan tadi. Sebenarnya hatinya ngato, maida anyaknya, kalau daging 10.000 tinggal 90.000. Ilut lagi 5.000, tapi dia tetap melawan itu. Di sini mujahadah amal di sini, mujahadah amal. Dalam kita mujahadah amal nih Bapak Ibu sekalian, mesti kita tahu memenuhi syarat rukun. Syarat rukunnya itu mesti usaha kita penuhi syarat rukun. Apalagi kalau menyangkut masalah sembahyang, khusyuknya. Maka sejum sering kata tuh,
Sama masjid kita ini kan elok ni, masjid ni. Pio elok. Tidak ada muka ni nganggu-nganggu kita untuk usuk. Paling kalender inilah. Ya kalender ni paling-paling kita ngimak kalender bila pajak utuh hati. Masih sama. Tapi di rumah harus di rumah kita sembahyang rumah mesti di muka tu kita bebas dari hal-hal bisa mengganggu sembahyang kita usuk. Misalnya di muka ada kalender toko emas. Itu bahaya ke tu? Nanti dalam sembahyang sulitnya usuk. Karena Allah Akbar. Tema. Eloknya cincin ini. Gelang ini. Terganggu ke tu sembahyang tu. Jadi mesti ada mujahadah kita untuk itu. Termasuk juga itu si Jum kata. Mano elok orang sembahyang ada kata. Buya. Ya Jum. Pio buya Jum kuatnya sembahyang nak suar panjang. Awak buya ni sembahyang nak kisah hung, tidak nak suar panjang. Pio ni tu? Oh ya. Orang anggap kalau sembahyang nak kisah hung tu lebih sah daripada nak suar panjang. Orang anggap kalau nak kisah hung tu uyanya sih. Yo nak kisah hung. Belum tentu. Belum tentu orang nak kisah hung itu solatnya lebih sah daripada nak suar panjang. Melainkan ya memang ada anjuran Nabi itu kalau kita nak kisah hung kan dah tengok kaki ni. Ya. Ada gon nak kisah hung separuh tih. Aduh, belum tentu sah. Isahun soroti, hipi angin cang. Aneh kira-kira tu. Sah apa tidak? Tidaklah kesebut paman. Tapi kalau kesuap panjang, nak penceng nak tipi angin. Ada masalah dia. Jadi belum tentu apa kesuap panjang tu tidak sah. Jangan terlalu terlalu ngimak penampilan. Ditambah pula ada cahaya. Tradisi ya. Kebiasaan kita asal nak sahur mere lawa. Ni. Aku doire. Aku kado tak bukan berarti sarung aku tidak bermerek. Ado ere sarung ni. Tapi lah aku ulung. Aku ulung mere lah ado lah ulung sini. Kado tak lawa. Pio aku segan. Apa tu uhang lakang? Ini terganggu gara-gara merek sahung. Ya uhang lakang ni membanding-bandingkan merek. Allah Akbar. Iman. Wadimor. Gajah duduk. Mangga. Benang 7,000. Ada tu imak ke sahung imam? Imam ada elok sahung. Itu bisa gua nganggu itu khusuk solat. Jadi mesti ada mujahadah kita untuk, janganlah sampai kita terganggu kerana itu. Maka Malaikat Jibril nuit tu, ya Muhammad mahwal ihsan. Apa tu ihsan? Kata Nabi kata, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi tidak ada kita yang bisa melihat Allah. Mana kita ada aja ima Allah. Tapi selain itu bisa. Walaupun si Jum tak jin di Amerika. Bisa seolah-olah ima Amerika. Ada ima le ambar. Misalnya. Walaupun aku ima ke kayo. Tapi kalau ke tweet ke aku. Ya. Seri sehat ya. Langsung nampak Seri. Walaupun aku ima ke kayo. Nampak Seri. Seri itu tidak dilihat oleh mata ini, tapi oleh mata ini. Aneh itulah khusuk itu. 7 lapis bukit situ nampak ugo. Karena mata hati lebih tajam daripada mata nyata ni. Jadi kita nak, ini istilah Abi Iqbal ni, nak nembus makrifat. Makrifat itu bukan berarti nak membayangkan mana pumen Allah. Mana nak bayang? Nabi Musa tegap, kuat, dang tinggi. Yang orang tinju ni Musa dah. Sekali ciki lo alai hati. Lo alai tu. Israel, ciki hati Israel. Pergi tinju, kuat.
Tapi Nabi Musa sekalian nak imak Tuhan. Nak imak Allah. Pingsan Nabi Musa kan? Lu ngimak Allah, ngimak bukit Tursina meletuh pingsan Nabi Musa. Nabi Musa ya kuat lo nikmat Tuhan pagi udah kita no asam urat nikmat Tuhan ada ya we. Tidak sembah aja lah Tuhan, tidak nikmat Tuhan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.